Shalom, selamat bertemu kembali pada saat ini. Kita bertemu kembali melalui Zooming. Kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun engkau berada, kepada teman-temanku di seluruh Indonesia, dan kepada teman-temanku Alena Tennis Group yang ada di Bandung, Shalom. Saat ini saya mau sharing dan judulnya, jangan percaya kepada apa yang nampak. Apa yang kelihatan, jangan percaya apa yang kelihatan. Kita ambil dari Yohanes 5 ayat 1, Yohanes 9 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. 4, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dunia, akulah terang dunia." Puji Tuhan. Jadi pada suatu waktu Yesus sedang lewat. Ia melihat seorang yang buta. Butanya bukan buta biasa, tetapi buta sejak lahir, saudara. Kok Yesus tahu? Karena Yesus adalah Tuhan. Dia mempunyai karunia pengetahuan. Kalau kita tidak tahu apakah dia buta dari kecil, dari bayi, atau buta karena kecelakaan, dan lain-lain. Tetapi dia mengetahui bahwa orang ini buta dari sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya. Murid-murid bertanya kepadanya. Bertanya apa? Bertanya, kenapa dia buta? Dia bertanya ini banyak macam. Kalau kita baca di Alkitab banyak pertanyaan-pertanyaan. Banyak orang-orang bertanya, siapa Yesus itu? Kok dia bisa angin ribut, taat, danau pun taat kepada dia? Siapa dia ini? Sehingga melakukan hal-hal yang luar biasa, mujizat-mujizat dia lakukan. Siapakah dia ini? Itu pertanyaan. Tetapi bahasa aslinya mengatakan bahwa as itu bisa juga berdoa, memohon, asking to the Lord. Memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Kalau engkau meminta dalam namaku, aku akan memberikan kepadamu. As, meminta. Rabi, siapa itu Rabi? Orang yang menonjol, ingin dihormati, disebut Rabi, saudara. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya?" Tetapi Rabi di sini adalah Yesus sendiri. Dia bertanya, apakah dia yang berdosa atau orang tuanya? Kita belajar pada saat ini. Jadi murid-muridnya menuduh. Belum tahu apa-apa, dia sudah menuduh. Apa yang kelihatan. Jadi umumnya orang yang cacat, orang yang timpang, orang yang buta, orang yang tuli, mereka punya kepercayaan bahwa itu karena orang tuanya berdosa. Maka itu dia tanya, apakah orang tuanya yang berdosa atau dirinya sendiri yang berdosa. Ingat sendiri, saya katakan tadi judulnya, jangan percaya kepada yang nampak, yang kelihatan. Karena yang kelihatan belum tentu yang sebenarnya. Saya orangnya sangat percaya kepada orang-orang, saudara. Kalau belum membuktikan bahwa dia tidak benar, saya tidak percaya. Itulah banyak saya dirugikan dalam hal ini
Karena saya percaya kepada apa yang nampak. Sehingga satu saat saudara, mereka pakai pakaian jubah agama. Berbicara mengenai agama, luar biasa. Minta surat kuasa kepada saya untuk menjual sesuatu, saya berikan. Ternyata apa saudara? Jangankan barang yang dikuasakan, barang saya semua yang ada, dijualnya dengan mungkin memalsukan surat kuasa saya. Jadi jangan percaya kepada apa yang nampak saudara. Saudara dapat WA 600.000 jadi 7 juta. Saudara percaya? Tidak masuk akal saudara. Maka itu yang tidak masuk akal itu yang nampaknya jangan percaya. Kalau kita percaya saudara terjerumus. Mungkin juga BPKB sebagai jaminannya. Mungkin juga sertifikat sebagai jaminannya. Dan terakhirnya sertifikatnya diduplikasi, dipalsukan, dan rumah saudara hilang, BPKB saudara hilang. Bisa terjadi demikian saudara. Jangan diiming-imingkan bahwa dengan 7 juta dapat 700 juta. Mimpi saudara. Sampai bongkok pun tidak akan menerimanya. Bagaimana masuk akalnya? Tapi iming-iming ini selalu ada. Seperti nampaknya bisa menjadi keuntungan yang luar biasa. Tetapi buktinya, nyatanya tidak benar. Jadi jangan percaya. Orang bisa menipu kita. Kenapa? Kita percaya kepada dia. Orangnya sopan santun, orangnya berpendidikan, orangnya luar biasa. Sehingga kita percaya. Saya pun ada seorang datang kepada saya. Mengakunya dia di pertambangan kerjanya, saudara. Luar biasa. Dia mau beli rumah saya, mau beli kantor saya, semua mau dibeli, saudara. Dengan harga sekian puluh M, dia katakan. Waduh, luar biasa. Saya ajak makan. Pinjam 2 juta, saudara, tidak banyak-banyak. 2 juta hilang. 2 juta pinjam hilang, saudara. Kenapa? Percaya. Maka Tuhan mengatakan supaya kita jangan percaya kepada apa yang nampak. Justru kita jangan percaya, kita harus teliti. Dan kita harus adil, saudara. Bukan percaya, tapi kita harus adil. Kita harus selidiki dulu, teliti dulu, benar atau enggaknya. Saudara, jangan percaya begitu saja. Bukan saya katakan setiap orang tidak bisa dipercaya. Tapi saya katakan orang yang percaya, yang kita percayai, yang bisa menipu kita. Orang yang tidak kita bisa percayai, bagaimana dia bisa menipu kita, saudara? Tapi di sini yang kedua adalah menghakimi. Jadi murid-muridnya itu udah menghakimi, saudara, bahwa bukankah dianya yang berdosa atau orang tuanya yang berdosa. Dia langsung menghakimi, saudara. Kita tidak boleh menghakimi di dalam kehidupan kita. Hakim agung adalah Tuhan Yesus sendiri. Hakim agung, saudara. Dia sendiri yang menghakimi. Yohanes 7 ayat 24 mengatakan, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi kamulah, hakimilah dengan adil, saudara. Jadi jangan yang nampak, tapi hakimilah kita dengan adil dalam kehidupan kita, saudara. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Begitu juga, saudara, murid-murid bertanya, apakah bapaknya yang berbuat dosa, orang tuanya berbuat dosa? Kemungkinan menurut saya memang ada terjadi yang sebenarnya adalah memang mereka berbuat dosa. Misalnya saja, orang tuanya menginginkan anak laki-laki. Ternyata waktu di USG anaknya perempuan. Bagaimana, saudara? Anaknya perempuan.
Akhirnya dia makan obat untuk menggugurkannya. Dan anak ini tidak gugur, tetapi waktu melahirkan cacat, saudara. Mungkin matanya buta, mungkin tuli, mungkin tangannya cacat, mungkin kakinya cacat, itu mungkin. Tapi Tuhan Yesus yang luar biasa itu sangat bijaksana, saudara. Dia bijaksana bagaimana? Dia tidak ngomong bahwa itu orang tuanya yang salah, orang tuanya yang berdosa, atau dia sendiri yang berdosa. Tetapi dikatakan bahwa pekerjaan Allah harus dinyatakan. Maka itu kita harus bijaksana dalam kehidupan kita, saudara. Pekerjaan apa yang harus dikerjakan? Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Apa yang kita harus kerjakan? Itulah kita harus berbuat baik kepada keluarga kita sendiri. Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang lain? Kalau keluarga sendiri pun tidak diperhatikan keluarga besarnya, dengan itu baru saudara-saudara seiman, dengan itu baru kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita atau di negara kita. Itulah yang harus kita lakukan. Kita harus bijaksana. Seperti Yesus bijaksana adanya. Matius 7 ayat 24 mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kalau kita mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita, kita adalah orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumah di atas batu, saudara. Jadi kuat kokoh. Karena batu karang itu melambangkan Tuhan Yesus sendiri. Di dalam rumah tangga ada batu karang yang kita dirikan, yaitu Tuhan Yesus sebagai fondasi kita. Maka dalam kehidupan kita berumah tangga itu akan aman, langgeng sampai kakek, sampai nenek, saudara. Tapi dalam kehidupan kita, ingat baik-baik, Tuhan bijaksana. Bijaksana bukan hanya kalau kita untung, Tuhan baik. Kalau kita diberikan hadiah, Tuhan baik. Kalau kita naik jabatan, Tuhan baik. Bukan itu, saudara. Sebaliknya, di Ibrani 12 ayat 6 mengatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan dia juga menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan menghajar, saudara. Maka saudara, waktu saudara berdoa, Tuhan belum menjawab. Waktu engkau meminta sesuatu, Tuhan belum menjawab, belum mengabulkannya. Ingat baik-baik, Tuhan itu mendengar, cuman belum waktunya saja. Waktu Tuhan bukan waktunya kita. Dia sedang memproses kita. Dia sedang menghajar kita. Karena dia mengasihi. Dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak, disesah, diproses. Supaya kita lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Seperti pohon yang dibersihkan, telah berbuah, dibersihkan. Supaya apa? Supaya berbuah lebih banyak lagi, saudara. Jadi bijaksana itu penting dalam kehidupan kita. Selain kita melihat, kita jangan percaya dengan apa yang kita lihat. Jangan kita menghakimi dengan apa yang kita lihat. Jangan menghakimi. Karena menghakimi adalah urusan Tuhan. Seorang bapak pulang ke rumah. Dia 20 tahun bekerja di luar kota. Sudah 20 tahun dia tidak pulang. Dia mau pulang, dia tidak memberikan tahu kepada istrinya pulang ke desa. Tetapi majikannya mengatakan demikian.
Ingat baik-baik. Jangan mengambil keputusan. Jangan emosi. Waktu emosi kamu mau mengambil keputusan pasti salah. Ingat baik-baik. Majikannya mengatakan demikian. Dia pulang. Sudah pulang ke rumah. Ternyata sampai malam sekali. Dia masuk ke kamarnya. Ternyata istrinya sedang tidur dengan laki-laki lain. Tetapi dia ingat kata-kata majikannya. Jangan emosi. Karena emosi tidak akan bisa memutuskan yang baik, yang benar. Akhirnya dia tidur di ruang keluarga. Waktu dia tidur dan dia ketiduran karena kecapean, pagi-paginya istrinya membangunkan dia. Papa udah kembali ya? Ini kenalkan, anak saya laki-laki. Waktu papa pergi saya sedang hamil. Saya tidak sempat berbicara kepada papa mengasih tahu bahwa saya hamil. Dan dia sekarang sudah umur 20 tahun. Bayangkan saudara. Kalau diambil pisau dia tusuk, anak sendiri yang ditusuk. Waktu emosi saudara. Jangan mengambil keputusan apa-apa juga di dalam kehidupanmu. Jangan melihat apa yang dilihat oleh kita. Belum tentu yang sebenarnya. Saya punya teman seorang yang sederhana sekali saudara. Kemana-mana bajunya sederhana. Kemana-mana dia bawa kantong plastik saudara. Dan membawa contoh-contoh makanan-makanan kecil diberikan kepada kita-kita. Naik mobilnya, naik mobil Kijang saudara. Biasa-biasa saja. Saudara tahu dia siapa? Dia itu pemilik bank. Satu bank yang besar di Indonesia. Bayangkan aja. Saudara tidak bisa melihat dari luarnya saja. Waktu satu rapat luar biasa di luar negeri. Seseorang duduk di sebelah kanannya adalah seorang bapak-bapak pakai kaos oblong biasa saja. Saudara. Dia sepertinya tidak menganggap bapak yang di sebelah. Waktu diumumkan saudara. Penyumbang waktu itu yang paling besar adalah dia 20 juta US dollar saudara. Bayangkan saudara tidak bisa apa yang dilihat. Kita menghakimi. Jangan melihat apa yang kita lihat dan menghakimi. Engkau bisa salah saudara. Maka dalam kehidupan kita, bijaksana itu penting sekali. Tuhan memproses kita itu bijaksana saudara. Karena apa? Karena supaya kita lebih lagi, murni lebih lagi, disiplin dalam kehidupan kita, lebih dekat dengan Tuhan. Itu yang luar biasa saudara. Maka itu dalam kehidupan kita, haruslah kita tidak percaya kepada apa yang kita lihat. Tidak menghakimi apa yang kita lihat. Kita harus bijaksana. Keempat adalah kita harus menerima Tuhan Yesus. Waktu siang. Siang itu bisa berbicara 24 jam. Siang itu bisa bicara 12 jam. Ada siang, ada malam. Tetapi bahasa Inggrisnya day. One day is 24 hour. Bisa dianggapnya satu hari 24 jam. Siang juga bisa diterjemahkan waktu. Diterjemahkan zaman, akhir zaman. Hari kedatangannya Tuhan. Hari penghakiman. Hari pengangkatan. Saudara, terang ada di dalam diri kita. Kalau terang ada di dalam diri kita, Yohanes 8 ayat 12. Kegelapan tidak dapat menguasai kita. Luar biasa enggak? Kegelapan itu tidak dapat menguasai kita. Walaupun gelap, tetap dalam diri kita adalah terang bagi mereka semuanya yang melihat kelakuan kita, tindak tanduk kita, tutur kata kita. Sehingga mereka melihat kelakuan kita. Mereka memuliakan Allah yang ada di surga. Itu yang luar biasa saudara.
Maka pada saat ini jangan percaya kepada yang dilihat. Jangan menghakimi apa yang dilihat. Bijaksanalah. Terimalah terang itu di dalam dirimu. Engkau akan menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Maka itu saudara, mulai saat ini, mumpung siang itu waktunya, cepat-cepat menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan kita. Karena nanti malam sudah tidak ada waktu lagi saudara. Karena orang buta menuntun, orang buta akan masuk ke lubang, akan jatuh ke lubang saudara. Mumpung masih siang, mumpung ada yang menderitakan firman Tuhan pada saat ini, terimalah Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupanmu. Engkau tidak akan menyesal seumur hidupmu. Percayalah kepada Tuhan Yesus, bukan percaya kepada yang nampak dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Pada saat ini saya akan berdoa. Saudara boleh menaruh tanganmu di dadamu dan saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Dan saat ini saya mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya terang Yesus masuk di dalam kehidupan saya. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Ampuni kesalahan saya. Ampuni dosa-dosa saya. Ampuni segala sesuatu yang saya lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan saya percaya mulai saat ini saya akan hidup dengan takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya saya akan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya percaya Tuhan akan menyertai saya dan kuasa iblis dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Begitu juga orang-orang yang melihat tayangan ini. Tuhan, mereka bermasalah di dalam keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin anak-anaknya, mungkin bisnisnya, usahanya, apapun yang pekerjaan, apapun yang mereka pergumukan pada saat ini. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup di dalam orang-orang percaya. Engkau menjamah anak-anak mereka yang membutuhkan pertolongan mereka. Sehingga mereka merasakan Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang hidup di dalam kehidupan orang-orang percaya. Terima kasih Bapak. Juga yang melihat tayangan ini, kalau mereka sakit, kami percaya Engkau mati di kayu salib. Untuk segala dosa-dosa Engkau angkat semuanya. Segala penyakit Kau angkat di kayu salibmu. Dan bilu-bilumu menyembuhkan dengan sempurna. Jadilah sembuh, jadilah tahir sesuai dengan iman percayamu. Begitu juga mereka yang belum mempunyai pasangan hidup. Kami percaya, mereka mohon kepada Engkau, Kau berikan pasangan hidup yang datang dari Tuhan sendiri. Sehingga mereka hidup bersukacita di dalam Tuhan sampai kakek nenek. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita akan menutup ibadah ini. Angkatlah kedua belah tangan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kami mencarikan firman Tuhan dalam sanubari kami. Firman Tuhan akan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus. Persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus. Yang menghibur dan mempersatukan umat-Mu di tempat ini. Sekarang sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, penguasa langit dan bumi dengan seisinya. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.